Nak, rasanya ibu sudah nggak kuat. Maafkan ibu, nak. Ibu akan menyusul bapakmu. Bu, jangan ngomong gitu, Bu. Ibu tega ninggalin kami sendirian. Kami sudah tidak punya siapa-siapa, Bu. Jika ibu mau, ibu masih pingin mendampingi kalian. Tapi mungkin jatah ibu di dunia hanya sampai hari ini saja. Namun, sebelum ibu pergi, ibu mau nitip pesan. Tolong bayarin hutang-hutang ayah dan ibu yang belum sempat ibu selesaikan. Hutang, Bu. Kamu jual sisa-sisa perhiasan ibu, nak. Insya Allah 5 juta masih dapat. Kekurangannya kamu tagih ke Koliah pipimu. Dia masih punya hutang ke ibu, nak. Baik, Bu. Akan Santi laksanakan pesan-pesan Ibu. Assalamualaikum, Bik Koliah. Oh, Santi. Ada apa? Minta makan? Enggak, Bi. Santi hanya melaksanakan wasiat ibu sebelum meninggal untuk menagih hutang ke Bibi. Soalnya buat tambahan melunasi hutang ke Bu Dewi. Utang? Utang apa? Bibi udah gak punya utang ke orang tuamu. Tapi sebelum meninggal, ibu pesannya begitu, Bi. Katanya Bibi masih ada hutang 15 juta ke ibu. Masa ibu bohong? Terus, kamu nuduh Bibi yang bohong gitu? Kalau Bibi punya hutang, mana buktinya? Nggak ada sih, Bi. Ibu cuma bilang gitu aja. Santi, Bibi bilangin ya, orang yang mau meninggal itu kebanyakan bicaranya ngelantur, apalagi dalam keadaan sakit parah. Dulu pamannya waktu meninggal juga ngomongnya macem-macem. Tapi Ibu bener kok, Bi, saat menyebutkan jumlah hutang ke Bu Dewi yang harus Bi bayar. Bukan urusan Bibi loh. Bibi kasih tahu ya, dari dulu aku kalau utang piutang selalu bikin surat perjanjian. Kalau nggak ada, berarti nggak ngutang lah. Enak aja ditagih-tagih. Udah, kamu urus saja utang orang tuamu itu, biar urusan akhiratnya enteng. Awas kalau belum dilunasi, bisa-bisa orang tuamu masuk neraka. Keesokan harinya, Santi pun pergi ke toko emas untuk menjual perhiasan ibunya. Kak, mau itu. Vino, iya sabar ya. Apa aku antar aja ke rumahnya ya? Kebetulan dekat dari sini. Aku antar aja lah. Duh, di sini juga nggak ada. Jatuh di mana ya? Mau arum manis, Kak. Duh, Vino, dompet kakak jatuh. Semua uangnya ada di sana. Kalau nggak ada uang nggak bisa beli, Dek. Permisi, Bu. Ini benar rumahnya Santi ya? Iya Bu, bener. Ada apa ya? Ini, saya tadi nemuin dompetnya yang jatuh. Bisa saya ketemu orangnya? Oh, tadi keluar Bu. Biasanya jam segini belum pulang. Pulangnya malam banget. Walah, gimana ya? Saya juga buru-buru dan lewat daerah sini lagi. Mungkin masih lama. Udah, titipkan saya saja Bu. Kebetulan saya bibinya. Oh iya, begitu saja ya Bu. Ini saya titipkan ke Ibu. Ya sudah, saya pamit dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati. Aduh deh, lumayan ini buat beli kalung. Santi ya? Iya Bu, saya. Kok tahu ya Bu? Tadi Ibu nemuin dompetmu jatuh, tapi sudah Ibu antar ke rumah. Ibu titipkan ke bibimu. Bener yang di samping rumah itu bibimu kan? Alhamdulillah Bu.
Iya, itu bibi saya. Makasih banyak ya, Bu. Ya sudah, ibu pergi dulu ya. Soalnya lagi buru-buru. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Bi, tadi ada orang yang antar dompet Santi ya? Nih, Loh, kok uangnya nggak ada, Bi? Bibi simpen ya? keterlaluan kamu Santi. Kamu nuduh Bibi lagi ya? Bibi belum buka dompetmu. Mana tahu ada uangnya apa enggak? Lagian ya, zaman sekarang kalau dompet jatuh, pasti uangnya udah hilang. Nggak mungkin dikembalikan sama isinya. Terus gimana lagi, Bi? Gimana Santi harus bayar hutang ke Bu Dewi? Yo nggak tahu, kok tanya aku. Itu bukan urusan Bibi. Orang tuamu yang berhutang, kok Bibi yang disuruh mikir? Kebetulan kamu ada, Santi. Gimana? Sudah ada uangnya? Aduh, maaf Bu, saya baru aja kena musibah. Dompet saya jatuh tadi di jalan. Ini sudah kembali, cuma isinya nggak ada, Bu. Aduh, terus gimana? Ibumu dulu janji bulan ini 20 jutanya dikembalikan. Soalnya itu buat biaya uang kuliah anak ibu. Kalau nggak ada, bisa-bisa anak ibu nggak lanjut kuliahnya. Gimana ya, Bu? Saya juga sudah nggak ada lagi yang bisa dijual. Bukannya tega ya, Santi? Tapi ibu juga sama, nggak ada yang bisa dijual lagi. Jadi tolong ya, ibu butuh banget uang ibu dikembalikan. Ibu kasih waktu sampai akhir bulan ya. Gimana, Bi? Santi nggak mampu bayar hutang ibu sebanyak itu dalam waktu singkat. Kamu sih cerobot jadi anak. Kalaupun mau bantu, mana mungkin Bibi punya uang sebanyak itu? Gini Santi, Bibi sebenarnya ada ide. Tapi kalau kamu mau sih, Ide apa, Bi? gimana kalau kamu gadaikan rumah kamu? Nanti bisa buat bayar hutang dan buat modal jualan. Gadaikan, Bi. Tapi Santi nggak tahu gadaikan kemana. Ya ke bank lah. Ya emang agak ribet sih. Harus urus ini, urus itu. Tapi kan ada uang buat bayar hutang. Daripada kamu pusing-pusing, emang kamu mau kembali ke kota? Jadi karyawan toko dengan gaji nggak seberapa itu? Mau lunas kapan hutang orang tuamu? Iya sih, Bi. Santi juga nggak mungkin bawa Vino ke kota. Di sana nggak ada yang jaga. Nah itu, mending kamu gadaikan rumah aja. Kalau udah dapat uang, kamu buka usaha aja kecil-kecilan. Vino biar sekolah di sini, sekalian Bibi jagain. Iya, Bi. Tapi ngurusnya lama nggak ya? Soalnya Santi mau balik ke kota dulu beberapa hari untuk ambil gaji biar full sebulan kerja. Kan lumayan, Bi. Gampang itu, kamu bikin surat puasa aja, biar Bibi yang ngurusin. Kamu tinggal tanda tangan aja, terima beres lah. Nanti biar Bibi juga yang ngobrol sama Bu Dwi. Iya, Bi. Minta tolong ya, Bi. Santi nggak punya siapa-siapa lagi selain Bibi. Dengan uang hasil gadai rumah, selain melunasi hutang orang tuanya, Santi pun menyewa kios yang dia gunakan untuk membuka usaha warung makan sederhana di pasar. Vino, kenapa nangis? Ini barang-barang kita kenapa di luar semua? Kata Pikolia, kita harus pergi, Kak. Karena ini bukan rumah kita lagi. Pergi? Apa maksudnya? Iya, kalian harus pergi dari rumah ini. Karena rumah ini sudah bukan milik kalian lagi. Ini sudah jadi rumahku dan akan kujual secepatnya. Kenapa bisa begitu, Bi? Kan ini rumah atas nama Santi. Bibi nggak bisa jual rumah ini. Oh ya? Apa buktinya kalau ini rumahmu? Kalau aku sih punya bukti ya, kalau ini rumah milikku. Aku sudah membalikan nama semua suratnya atas namaku. Tentunya dengan tanda tangan yang kau kasih kemarin. Lagian, uang yang kamu pakai itu uang Bibi, bukan uang pinjaman dari bank. Jadi kemarin Bibi nipu Santi. Kenapa tega, Bi? Wes lah, terserah. Kamu bilang aku nipu atau apa? Yang jelas, kamu sudah nggak bisa tinggal di sini lagi. Besok mau aku jual. Pergi sana. Tolonglah, Bi. Kontrakan Santi kecil. Kasihan Vino, Bi. Walau Santi memohon, Kolia tetap mengusir mereka. Dengan terpaksa, Santi akhirnya pergi bersama adiknya tersebut.
Gak nyangka ya, kita punya tetangga setega itu dengan keponakannya sendiri. Pakai tipu muslihat buat dapetin rumahnya. Iya bu, gak takut apa ya? Kena azab memakan harta anak yatim. Hi, neraka bu. Oh, pantesan ditinggal suaminya. Wong kelakuannya bikin minder setan. Dasar ibu-ibu julid. Kerjaan kalian setiap hari begitu aja. Gak heran kalian hidup miskin. Sampai 7 turunan pun bakal gitu terus. Karena suka julitin kehidupan orang. Kamu julid juga pilih-pilih Bu Kolia. Kalau ke orang kayak ibu, ya wajiblah dijulitin, ya gak Bu? Iya bener, kasihan ya, pengen dapat uang banyak, kok nipu, jatuhnya uang haram kan ya? Udah lah bu, kita pergi aja, hawanya panas ini, kayaknya azabnya mulai turun. Pergi sana. Kalau nggak lagi nungguin orang, sudah habis kalian. Silahkan bu, pak, dilihat dulu rumahnya. Iya bu, enaknya masih asri. Di sekitar sini masih banyak pohon-pohon hijau. Bapak suka bu, pas buat bersantai saat pensiun nanti. Rezeki bapak dan ibu berarti. Saya sudah nolak banyak orang loh sejak kemarin. Ayo mari dilihat-lihat dulu ke dalam. Kenapa bu, kok gelisah? Kok tiba-tiba hawanya panas banget ya pak? Panasnya kayak bukan panas biasa gitu. Iya bu, Bapak juga ngerasain ini dari tadi. Oh, mungkin mau turun hujan pak. Biasalah, kan cuaca sedang begini. Tapi ini juga terasa aneh Bu Kolia. Gak tahu ya, saya gak bisa jelasin. Pokoknya merasa terusir aja gitu rasanya. Ya sudah, kami pertimbangkan dulu ya Bu Kuliah. Kami baru ngisi dulu. Loh, pak, bu, kok main pergi begitu aja sih? Bilang aja gak punya duit. Pakai acara mau beli rumah segala. Gaya elit, ekonomi sulit. Dasar. Ternyata, semua orang yang berniat melihat rumah itu merasakan hal yang sama. Mulai dari hawa panas yang menyengat sampai diperlihatkan sosok misterius, sehingga tak ada yang mau membeli rumah itu. Duh, kenapa sih? Kok sulit sekali menjual rumah ini? Katanya panas lah, inilah. Apa aku ganti rencana ya? Rumahku aja yang aku jual. Terus aku pindah dan tinggal di sini. Rencana Kolia berhasil. Dia akhirnya menjual rumah pribadinya dan tinggal di rumah Santi keponakannya. Duh, gak nyangka gadain rumah cuma laku segini. Katanya harga pasaran bisa sampai 250 juta. Ini kok cuma dapat 100 juta. Pelit amat sih mereka. Wah. Ayah, ibu, maafin Santi ya. Santi gak bisa mempertahankan rumah peninggalan kalian. Rumah itu Santi dengar sudah dijual oleh Pipi. Santi juga gak sadar kenapa Santi bisa seceroboh itu. Sekarang Santi hidup apa adanya di kontrakan sempit. Untung saja Santi dulu diajari masak oleh ibu. Jadi Santi masih bisa buka usaha makan kecil-kecilan bu. Tapi Santi juga masih berharap supaya rumah itu bisa kembali lagi ke Santi. Nah, gini kan beres, dapat uang banyak. Akhirnya bisa shopping-shopping besok. Mau beli tas branded sama perhiasan ah. Ih, gak sabar aku. Dasar adik kurang ajar, diberi amanah melahirkan. Kau usir keponakanmu sendiri. Kau tipu dia. Kau makan semua uangnya. Duh, ternyata cuma mimpi. Sialan, sudah mati masih aja ngerepotin.
Haus, mau minum dulu lah. Loh, kok airnya panas ya? Apa kulkasnya rusak? Bleh, panas banget ini air. Kenapa sih? Duh, kok gerah ya? Panas banget. Padahal di luar hujan lebat. Kok bisa sampai sepanas ini? Aduh, panas. Kenapa bisa sepanas ini airnya? Apa rumah ini dikutuk? Pergi! Pergi kau manusia tak tahu diri! Tempatmu bukan di sini! Pergi! Setan! Tiba-tiba, Kolia merasakan setiap tetesan air hujan yang mengenai kulitnya berubah menjadi air yang sangat panas. Panas! Panas! Tolong! Panas! Jangan panas! Tak tahan dengan panas tersebut, dia berniat berteduh. Tapi, di mana dia hendak berteduh, di sana dia melihat sosok hantu kakaknya. Loh, asap apa itu, Bu? Jangan-jangan ada yang kecelakaan. Ayo, Bu, kita samperin. Iya, ayo. Astagfirullah, mayat. Loh, ini kan Bu Kolia. Astagfirullah, kok bisa gini?